Tiba Anca merupakan momen sakral yang menandai dimulainya Bapongka. Tanpa tradisi ini, Bapongka dinilai belum sah secara adat. Bapongka adalah tradisi berpindah, berlayar, atau membuka perjalanan baru, sehingga tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus menunggu waktu yang dianggap tepat menurut perhitungan adat, tanda alam, juga restu dari leluhur. Memulai kegiatan hari ini ada ritual khusus yaitu Tiba Anca yang sedang dipersiapkan oleh ketua adat dan tentu juga diiringi oleh alat musik tradisional. Menurut tradisi suku Bajo, Tiba Anca wajib dilakukan. Jika tidak, akibatnya bisa fatal. Seperti perahu rusak, hasil tangkapan hilang, sampai nelayan jatuh sakit. Ini baginya selesai dan sekarang sudah saatnya dibawa ke rumah apung. Saya mau membantu nih. Tiba Anca dilakukan di laut, juga di tempat yang dianggap keramat, seperti hutan mangrove, dengan diiringi perahu yang akan bapongka. Jadi saat rumah Anca ini bergerak, ada beberapa perahu yang juga ikut serta. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah identitas suku Bajo dari zaman dulu itu seperti ini adanya. Jadi dalam satu perahu itu satu keluarga bahkan membawa anak kecil, dan bisa dilihat juga ini ada atapnya, ada dapurnya juga. Jadi selayaknya rumah. Jadi seperti inilah suku Bajo zaman dulu hidup. Tradisi ini bisa diikuti oleh masyarakat Bajo dari pulau lain, karena ada ikatan darah, adat, dan laut. Tapi secara adat, pusat kendali tetap pada masyarakat setempat, yaitu Desa Kabalutan. Ini untuk baki pertama sudah selesai dilarungkan, sekarang saatnya untuk baki kedua. Tapi tempatnya berbeda, bukan di laut lagi, tapi di bakau. Jadi ini karena tiba-tiba cuaca berubah, yaitu hujan deras. Mau tidak mau, Tiba Ancanya ini harus dipindahkan ke perahu supaya bisa lebih cepat sampai ke tujuannya. Tabe. Iya Ibu. Nah, meskipun hujan, ritual Tiba Anca ini tetap harus berjalan. Untungnya kita sampai di lokasi ini cuacanya sudah cerah, meskipun di belakang kita masih gelap sekali ini. Nah, ini kita memang pilihnya itu lokasinya di bakau karena ini ada tanda khusus bagi masyarakat Bajo. Bagi masyarakat, hutan mangrove juga menjadi sumber kehidupan karena terdapat banyak biota laut. Begini. Kayaknya tetap digantungkan, Pak? Tidak. Oh iya. Jadi ini caranya dengan digantungkan ke bakau. Kenapa bakau? Karena ini adalah simbol dari daratan, karena nggak semua masyarakat Bajo itu berkegiatan di laut. Jadi sebagai simbol daratnya digantung di bakau seperti ini. Tiba Anca selesai. Sekarang, nelayan yang akan bapongka bisa langsung berangkat. Tiba Anca sudah dilakukan, sekarang saatnya saya mengikuti warga Bajo untuk melakukan tradisinya yang sudah turun-temurun sejak dulu, yaitu bapongka. Dan sekarang saya akan mencoba rasanya untuk tinggal di tengah laut, mulai dari mencari bahan makanan, masak, hingga tidur di perahu kecil ini. Bapongka menjadi tradisi yang turut melestarikan ekosistem laut dengan cara penangkapan ikan yang berkelanjutan dan memakai alat tangkap ramah lingkungan. Kegiatan ini biasanya diikuti seluruh keluarga, termasuk istri dan anak. Bapongka dilakukan berkelompok, biasanya 3-4 perahu berangkat beriringan.
Biasanya saat sudah menemukan spot, ini semua perahu akan mencari ikan dengan caranya masing-masing. Ini saya dan Pak Musir akan mencari dengan jaring, kemudian di perahu lainnya ada yang memancing dan juga ada yang menyelam. Jaring diturunkan dan didiamkan selama 2 jam tanpa menggunakan umpan sebelum nanti akan diangkat. Nggak perlu ada di apapun. Sudah dapat, Pak! Mantap! Jadi Bapak di perahu seberang ini udah memancing, itu dapat ikan 2 kali, padahal ini waktunya masih belum 10 menit dan dapat 2 kali itu dua-duanya kata Mbak, karena memang di sini bawahnya karang-karang semua. Tidak hanya laki-laki, perempuan Bajo juga turut serta mencari ikan. Ya, cek. Dapat ikan lagi. Tidak terasa malam telah menjelang. Mereka tetap mencari ikan sampai hasil yang diinginkan. Wih, ini apa Pak ikannya Pak? Ya, tibuk-tibuk. Lucu-lucu ya nama ikan di sini. Ini dapat ikan tibuk-tibuk, memang nggak besar tapi dapatnya lumayan banyak ya Pak. Ikan hasil tangkapan ini nantinya akan dijual ke pulau terdekat dari titik Bapongka. Setiap warga yang ikut Bapongka itu durasinya macam-macam, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Nah, makanya warga itu membawa perbekalan dari rumah, salah satunya pisang yang belum matang ini. Setiap makanan yang dibuat hanya olahan sederhana, yang penting cukup untuk menambah energi. Sudah selesai makannya dan saat ini saatnya untuk istirahat, tapi ada satu hal yang saya rasakan. Ini saya sudah bawa jaket untuk jaga-jaga kalau cuacanya dingin, tapi saya rasa ini kajangnya itu cukup menahan angin dari luar, jadi di dalam hangat sekali. Pulau Kabalutan di Kabupaten Tojo Una-Una berada dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togian. Tidak hanya dihuni oleh masyarakat asli, tapi juga menyimpan kekayaan bawah laut melimpah yang menjadi incaran para wisatawan. Untuk bisa sampai ke sana, saya harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Pertama, membeli tiket dari Taman Nasional Kepulauan Togian di loket Pelabuhan Ampana. Untuk registrasi, siapkan kartu tanda pengenal dan menginformasikan tujuan serta berapa lama waktu kunjungan. Tarif untuk wisatawan lokal sebesar Rp10.000 dan wisatawan mancanegara Rp150.000 per hari. Kalau sudah berhasil pembayaran, saya siap untuk bertualang.